merayakan perayaan Ekaristi ini dengan itu. Malam ini adalah vigili, malam berjaga bagi Tuhan. Gereja berjaga dalam doa sambil menantikan kebangkitan Tuhan. Perayaan malam Paskah merupakan perayaan tertinggi karena kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan harapan kita. Oleh baptis dan krisma, kita dimasukkan ke dalam misteri Paskah, mati bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Dalam perayaan malam Paskah terdapat 4 bagian. Upacara cahaya. Kristus adalah cahaya dunia. Liturgi Sabda, merenungkan karya agung yang dilaksanakan Allah dari sejak penciptaan sampai penebusan oleh Kristus dan kebangkitannya. Liturgi pembaptisan. Gereja bersama anggota-anggota baru yang dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan bersama memperbaharui janji baptis. Liturgi Ekaristi. Kita diundang Tuhan ke perjamuannya sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitannya sampai kedatangannya kembali. Mohon perhatian umat terkasih untuk beberapa hal dalam perayaan malam Paskah sebagai berikut. Saat imam mengangkat lilin Paskah dan melakukan cahaya Kristus, umat dimohon untuk berlutut sejenak dan menjawab dengan melakukan syukur kepada Allah. Liturgi Sabda. Saat imam mengajak umat untuk berdoa sesudah bacaan, umat dimohon dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja, anak-anak yang terkasih, selamat malam. Malam Romo. Kita bersama-sama berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan Vigili Paskah. Saudaraku yang terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia dalam Allah. Kita akan memberkati api ini. Ya Allah, dengan pengantaran putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan lilin Paskah. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir. Alfa dan Omega. Miliknya segala bahasa,
dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala abad. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, sehingga kita dilindungi dan dipelihara. Dan Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi.
Bersoraklah para malaikat di surga, Terlukalah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati, maka pujian bagi-Mu Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah menghasilkan ladang kepada kami, dan dengan darah hati-Nya menghapus surat-surat dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersama
menebus para hamba, Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya penuh dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga diri ini yang diberkati dari penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari Allah baru dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dia Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Dari bangsa-Mu Engkau menyirangi gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari
ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sisna Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Para malaikat malam, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan lambang pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham, Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia memberikan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gereja dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru.
Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengangkatan putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bujana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita juga akan memberkati air sebagai sarana untuk penyucian dan pengudusan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dampingilah putra-Mu, umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Dalam memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenakan penciptaan kami, yang mengagungkan dan perurusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudara kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan pembaruan dan dibaptis. Sudah mengalir, kita lanjutkan dengan pembaruan yang dibaptis. Saudaraku yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah melaksanakan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam kerja Katolik yang kudus. Jadi saudaraku yang terkasih, apakah saudara melawan setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita, sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerai kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
tidak ada registrasi, dan tidak ada pembagian goodie bag. Anak-anak diundang untuk hadir. Link pendaftaran kategori dewasa dengan usia 18 sampai 60 tahun dapat dilihat pada slide dan media sosial paroki. Link pendaftaran baptis anak untuk bulan Mei dengan usia 0 sampai 7 tahun dapat dilihat pada slide dan media sosial paroki. Link pendaftaran Krisma remaja kelas 2 SMP sampai 3 SMA dapat dilihat pada slide dan media sosial paroki. Dan link pendaftaran Krisma dewasa dengan usia 18 sampai 60 tahun dapat dilihat pada slide dan media sosial paroki. Mohon perhatian umat untuk tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Mari kita jaga kebersihan tempat kita berdoa. Demi alasan keamanan, harap menyimpan barang berharga, terutama handphone, saat meninggalkan pintu gerbang gereja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Arus keluar mohon mengikuti arahan dari petugas. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Selamat Hari Raya Paskah. Berbagai anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat Paskah untuk kita semuanya. Kristus cahaya pengharapan telah bangkit bagi kita, juga memberikan pengharapan bagi kita yang sementara bersiaran ini, agar kita menjadi pribadi yang setia dalam persiaran kehidupan kita. Mari kita bangkit menjadi manusia yang baik, manusia yang belas kasih dan kebaikan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada para panitia, berikan tepuk tangan para panitia. Segala sesuatunya sehingga acara sampai dengan saat ini bisa sukses. Dan juga pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kita yang luar biasa. Bagaimana? Oke, terima kasih ya. Dan juga untuk Pro Diakon, berikan tepuk tangan juga. Alim-alim Kristina, terima kasih juga. Tentunya gak lengkap dirjennya yang luar biasa dan juga organis yang luar biasa. Untuk komentator, untuk tatib, lektor, pemasmur yang luar biasa berkat-berkat juga. Untuk kolektan, tim audio, konsos, dan satu lagi tim bunga yang luar biasa. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para donatur. Yang tentu dengan cara mereka telah membantu kita semua sehingga kita bisa sukses. Dan juga untuk bapak-bapak aparat keamanan, mereka bertanya pribadi yang luar para kepolisian atau TNI maupun aparat lain yang hadir. Pada kesempatan terima kasih banyak atas kebaikan Anda sehingga proses misa pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan sukses.
Selamat Paskah Bandon, Bapak Koster kita. Amin. Lagi isi air berkat nih. Ya, Air berkat pertama di malam Paskah. terima kasih Bandon. Sama-sama. Siap. Nah, ini lagi pengisian air berkat oleh Bandon dan teman kita. Halo, selamat Ya. Paskah juga. Selamat Paskah semua. Tuhan berkati. Amin. Setelah misa malam Paskah kedua, teman-teman dari Stella Maris langsung membereskan gereja kita, membersihkan dari Kamu kapan malaria? lilin-lilin yang banyak di lantai. Terima kasih teman-teman Stella Maris. Terima kasih. Tuh, langsung diberesin. Semoga Tuhan memberkati. Selamat Paskah.